Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Dewa Wardana dengan NIM 1913036 akan mempresentasikan learning point manajemen keuangan strategi. Merger dan akuisisi. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan. Sedangkan akuisisi adalah proses pengambil alihan kepemilikan perusahaan oleh perusahaan lain dengan membeli sebagian atau seluruh saham. Tipe merger dan akuisisi berdasarkan FTC. Yang pertama ada unrelated dan yang kedua ada related. Di unrelated ada konglomerat, sedangkan di related ada market extension, product extension, horizontal, dan vertikal. Alasan perusahaan untuk melakukan merger ada 3 motif. Yang pertama ada strategic motif, yang kedua ada financial motif, yang ketiga ada managerial motif. Di strategic motif ada extension, consolidation, capabilities. Di financial motif ada tax efficiency, internal capital market, dan higher debt capacity. Di managerial motif ada personal incentive dan bandwagon effect. Selanjutnya capital structure, ada 4 teori, yaitu yang pertama Miller teori. Pajak pribadi mengurangi keuntungan dari hutang perusahaan. Pajak perusahaan mendukung pembiayaan utang karena perusahaan dapat mengurangi biaya bunga. Pajak pribadi mendukung pembiayaan ekuitas karena tidak ada keuntungan yang dilaporkan sampai saham dijual, dan keuntungan jangka panjang dikenai pajak dengan tarif yang lebih rendah. Yang kedua ada trade-off teori. Pada tingkat leverage yang rendah, manfaat pajak lebih besar daripada biaya kebangkrutan. Pada tingkat leverage yang tinggi, biaya kebangkrutan lebih besar daripada manfaat pajak. Yang ketiga ada signaling teori. Berasumsi bahwa investor dan manajer memiliki informasi yang sama. Bahkan manajer seringkali memiliki informasi yang lebih baik. Jual saham jika saham dinilai terlalu tinggi, jual obligasi jika saham undervalue. Investor memahami hal ini, jadi lihat penjualan saham baru sebagai sinyal negatif. Yang terakhir ada packing order theory. Pada awalnya perusahaan menggunakan dana yang dihasilkan secara internal karena tidak ada biaya flotasi atau sinyal negatif. Jika lebih banyak dana yang dibutuhkan, perusahaan kemudian menerbitkan utang karena memiliki biaya flotasi lebih rendah daripada ekuitas dan bukan sinyal negatif. Faktor penentu struktur modal yaitu ada 8, yaitu sales stability, asset structure, operating leverage, growth rate, profitability, taxes, management attitudes, dan market condition. Lalu ada dividend policy. Apakah investor lebih memilih dividen tinggi atau rendah? Ada 4 teori. Yang pertama ada dividend irrelevant theory, di mana investor tidak peduli dengan dividen. Yang kedua ada bird in the hand theory, investor lebih menginginkan dividen yang lebih tinggi. Yang ketiga ada tax effect theory, yaitu investor menginginkan dividen yang lebih kecil. Dan yang terakhir ada signaling theory, investor melihat dividen sebagai sinyal untuk rencana ke depannya. Stock repurchase. Stock repurchase adalah ketika perusahaan membeli kembali saham yang telah diterbitkan untuk keperluan perusahaan. Alasan perusahaan membeli kembali saham yang telah diterbitkan itu menjadi sebuah alternatif untuk mendistribusikan uang tunai sebagai dividen. Kedua, untuk membuang uang tunai satu kali dari penjualan aset. Yang ketiga, untuk mengubah struktur modal untuk digunakan saat karyawan menggunakan opsi saham. Keuntungan repurchase. Pemegang saham dapat memilih untuk menjual atau tidak, membantu menghindari penetapan dividen tinggi yang tidak dapat dipertahankan. Pendapatan yang diterima adalah keuntungan modal daripada dividen yang dikenakan pajak lebih tinggi, dan pemegang saham dapat mengambil sebagai sinyal positif bahwa saham undervalue. Kerugiannya sendiri dapat dilihat sebagai sinyal yang negatif. Perusahaan memiliki peluang investasi yang buruk. IRS dapat mengenakan hukuman jika pembelian kembali, terutama untuk menghindari pajak atas dividen. Selanjutnya ada capital market dan IPO proses. Apa itu initial public offering atau go public? IPO adalah menjual sebagian saham perusahaan kepada investor luar di primary stock dan kemudian membiarkan perdagangan saham di secondary market. Apa private placement berbeda dengan IPO? Dalam private placement, sekuritas dijual kepada beberapa investor daripada kepada masyarakat luas.
Saham yang ditempatkan secara pribadi tidak terdaftar. Dalam penawaran umum, sekuritas ditawarkan kepada publik dan harus didaftarkan di SEC. Mengapa sebuah perusahaan mempertimbangkan untuk go public? Yang pertama itu karena likuiditas meningkat, pemegang saham saat ini dapat melakukan diversifikasi, lebih mudah untuk mengumpulkan modal di masa depan, dan go public menetapkan nilai perusahaan. Dan go public juga membuat lebih layak untuk menggunakan saham sebagai insentif karyawan, meningkatkan pengakuan pelanggan, dan reputasi perusahaan. Ini adalah tahap-tahap melakukan IPO. Tahap persiapan atau pilih bangkit investasi, kemudian uji tuntas penyusunan prospektus dan dokumen pendaftaran, lalu pilih kisaran harga untuk prospektus awal, lalu mengikuti roadshow untuk pembuatan buku dan tetapkan harga penawaran akhir di prospektus, lalu proses peninjauan oleh regulator dan memproses file untuk persetujuan, lalu persetujuan BSEC untuk langganan dan publikasi prospektus, dan yang terakhir proses berlangganan dan daftar. Perilaku investor dalam pengambilan keputusan. Behavioral finance adalah studi tentang pengaruh psikologis pada pengambilan keputusan keuangan. Behaviorisme berpendapat bahwa emosi dan sentimen memainkan peran penting dalam menentukan perilaku investor pasar. Ini memberikan kerangka kerja untuk memahami investor non-rasional dan perilaku pasar yang merupakan alternatif dari teori standar keuangan dan memecahkan teka-teki empiris itu. Asumsi dasar tradisional finance. Yang pertama ada investor itu rasional, yang kedua pasar efisien, yang ketiga pengembalian yang diharapkan hanyalah fungsi dari risiko, yang keempat dirancang untuk memahami keputusan apa yang harus diambil investor secara normatif. Asumsi dasar behavioral finance. Yang pertama, investor tidak rasional, pasar tidak efisien, pengembalian yang diharapkan ditentukan oleh perilaku investor. Yang keempat, dirancang untuk memahami mengapa investor membuat keputusan yang diamati. Ini adalah 5 behavioral bias. Yang pertama ada herding behavior, yang kedua ada overconfidence, yang ketiga ada disposition effect, yang keempat ada over atau underreaction, yang kelima ada heuristic. Yang terakhir, behavioral finance market anomaly. Apa itu anomali pasar? Anomali pasar adalah perilaku harga yang berbeda dari perilaku yang diprediksi oleh hipotesis pasar yang efisien. Sebagai investor, Anda tidak bisa secara konsisten mengalahkan pasar. Mengalahkan pasar berarti secara konsisten menghasilkan investasi yang memberikan pengembalian lebih tinggi dibandingkan dengan investasi lain yang memiliki resiko yang sama. Efisiensi pasar dapat dicapai ketika investor menggunakan informasi secara rasional, adanya penyimpangan independen dari rasionalitas, dan adanya arbitrase. Lalu implikasi efisiensi pasar random walks. Pertama, sangat sulit untuk memprediksi harga saham. Faktanya harga saham berubah seiring waktu seolah-olah itu acak. Kenaikan harga saham hampir sama dengan penurunan harga saham. Ketika tidak ada pola ke jalur yang diikuti harga saham, maka perilaku harga saham sebagian besar konsisten dengan gagasan random walks. Apakah ada anomali yang diketahui bukti terhadap efisiensi pasar? Pertama, ada efek harga rendah. Saham dapat dengan harga lebih rendah memberikan resiko pengembalian yang disesuaikan dengan resiko yang unggul. Yang kedua, ada small firm effect. Saham perusahaan kecil memberikan pengembalian yang disesuaikan dengan resiko yang unggul. Ketiga, efek kalender, efek Januari, dan efek hari-hari dalam seminggu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.